ada hmm, bentar ya. Karo barus. Karo barus. Oke, kita kasih naik karo barus. Aduh. Ya, jangan-jangan. Yang penting bukan penjual kapur barus ya bang ya. Ya, bercanda bang. Ya, silakan. Halo Bang Edis. Halo juga bang. Silakan bang, nyalakan kamera. Oh, nggak bisa dinyalakan kalau nggak. Nggak bisa bang. Di sini wajib menyalakan kamera. Bang Betul, Kak. karo barus, penjual BPK biasanya dia. Iya. Ah, Bang. Ya, Betul silakan juga bang. ini Ayo, namanya. Kristen bang. Kristen Bang. Bang, kasihlah kesempatan dulu kepada yang muslim bang. Naik ya bang ya. Oh, Atau apa mau oke anda oke Bang, oke, sampaikan thank bang? you. Hah? Atau apa mau ada mau abang sampaikan? Tadi aku ada mau kusampaikan Bang, tapi nggak payah lah. Nanti Lupa. naikkan aja dulu orang Islam lah. Baik. Ya kalau naikkan orang Islam ya abang jangan naik lah. Baik, saya Thank you turunkan Bang, ya. saya selalu Bang ya. Oke, Oke, saya saya selalu Bang turunkan. Edis. Saya turunkan. Oke. Mejuah-juah ya. Baik teman-teman ya, kepada teman-teman yang Kristen, tolong ya, kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim. Berikanlah mereka panggung supaya mereka bisa naik dan berdiskusi di sini ya. Yuk. Kita kasih naik ada Imran Butnas. Imran Butnas. Iya, Imran Butnas. Selamat pagi Imran Butnas. Imran. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Amir. Iya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Amir. Waduh, selamat siang juga Bang Ya, Edis. silakan Saudara Amir nyalakan kamera Anda. Aduh. Oke. Ngerti? Nyalakan kamera, Bang. Sudah. Oke, ya baik. Tepuk tangan dulu buat Bang Amir. Iya, Bang Amir, saya mau tanya dulu. Abang Amir ini Muslim atau Kristen? Waduh, Bang Edis, aku ini Muslim kakak. Tapi Muslim. memang, minta maaf, salah, Kristen kakak. Cuma memang sering itu kayak gitu. Bang, Hari ini kita baru kasih bisa dulu masuk. kesempatan kepada yang Muslim ya, Bang ya. Siap. Oke, baik. Saya Thank you. turunkan dulu ya, Bang ya, Bang Amir ya. Iya, oke. Saya turunkan dulu, Bang Amir. Teman-teman sekalian, kayaknya teman-teman ini harus dilempar lagi nih dengan kotak persembahan. Baik. Kayaknya cara membubarin orang Kristen. Cara lemparkan kotak persembahan. Teman-teman Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya itu lagi ada program untuk mendirikan rumah Apollo. Nah, kalau memang teman-teman memang benar-benar ngebet, benar-benar pengen mensupport, lewat situ ada kolek di sini. Nah, itu teman-teman silakan tangkap layarnya atas namanya, nama saya itu Edis. Selanjutnya ada kan? Nah, itu tangkap saja. Nanti teman-teman bisa support di situ, ya. Bukti supportnya bisa kalian inbox ke saya nanti, teman-teman. Inbox saya sekarang sudah bisa menerima foto begitu ya. Seperti itu ya. Biasanya kalau dilempar kotak persembahan yang Kristen bubar.
Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Iklan sejenak nih. Karena banyak dari tadi yang naik nih. Ayo, yang muslim-muslim, kita punya tema bagus nih. Tema sederhana. Dan coba kalian patahkan dulu tema ini ya. Bahwa selama saya mengkaji Al-Quran, selama saya mendalami agama Islam, ya memang ini kesimpulannya. Selama saya mendalami agama Kristen dan Islam, kesimpulannya ini. Ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ayo, silakan. Apakah saya fitnah? Kalau saya fitnah, saya rela terjun dari Monas. Saudara-saudara. Yohanes, ini sering inboxin saya nih. Dia muslim nih. Ya, silakan Yohanes, nyalakan kamera Anda. Jadi begini, Nyalakan kamera dulu, Bang. Bang, tenang, Bang. Kamera nyalakan dulu, baru bicara. Yo, Bukan, Anda muslim gini, kan? Bang Edi. Anda sering inbox saya kan? Kristen saya, cuman kadang-kadang salah orang kita orang Batak ini. ini, apalagi orang kita Kristen ini kadang-kadang nggak punya otak. Udah dibilang jangan naik, tapi naik aja. Gondok jadinya. Apakah Anda tidak termasuk? Enggak, maksudnya gini Bang Edis. Aku kadang-kadang mau ngomong kasar gitu. Pakailah otaknya orang Oh, berarti orang salah kita orang, Kristen bukan ini. yang ini, teman-teman. Oke. Jangan, Baiklah, Bang. Kalau gitu jangan saya turunkan ya, Bang ya. Ya bener lu Bang Edis. Apalagi orang kita Batak. Ada yang sepenggaron naik. Oke, baiklah, baik. Kita sudah tangkap poinnya. Baik, Bang. Saya turunkan dulu. Ada satu teman, bukan satu teman, ada satu pengikut di TikTok, namanya juga Yohanes. Dia sering memaki-maki. Ya, kamu beraninya lawan Islam awam, coba kamu hadapi saya. Saya pikir dia tadi, ternyata salah orang. Oke, kita kasih naik ada Aam Ridwan. Aam Ridwan. Oke, selamat pagi menjelang siang Aam Ridwan. Ridwan. Macet. Kita pikir ada orang muslim naik ke sini mau membantah, hanya menunjukkan kemacetannya. Baik, kita turunkan. Kita masih menanti ya, kita masih menunggu dan menanti-nanti adanya seorang muslim yang sanggup untuk membantah tema kita ini. Feriansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Ini lagi nih orang. Cak Mano kabar? Coba buka itu Al-Baqarah 117, Bang. Al-Baqarah 117. Baik. Kita bukakan ya Al-Baqarah 117. Oh. Sebentar. Sehat, Bang. Sehat. Oke, Al-Baqarah 117. Bunyinya. Dalam kurung Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, lalu kenapa bahas itu apa? Orang Islam untuk keluar itu kan sudah jelas. Yang menciptakan langit beserta isinya itu adalah Allah. Bang, ini orang memang sakitnya sudah luar biasa parah nih. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Semua agama mengklaim yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhannya. Kalau Lalu Anda mana tanya, itu? tenang Bang, tenang, gantian. Kalau Anda tanya Islam, yang bikin langit dan bumi Allah. Kalau Anda tanya agama lain, yang bikin langit dan bumi agamanya dia. Setiap agama mengklaim. Bang, tenang Coba dulu. tunjukkan hadis. Tenang dulu, tenang. Kita tidak sedang bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah
menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut Alkitab atau Bible, ikut Yesus pasti surga. Nah, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Nah, coba kamu bantah ini, bisa nggak? Kamu bantah dulu yang punya saya tadi, Bang. Kalau punya abang itu mungkin abang sudah tahu. Nah, ini tunjukkan bahwa Yesus berbicara, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yesus tidak datang dalam rangka mengatakan itu. Katanya Tuhannya memang mengatakan seperti itu. Oke, ada Bible di situ? Ada Bible di situ? Ada HP. Oke, coba buka di situ. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes. Pasal yang pertama Benar. ayat 1 sampai 14, coba baca. Ayat 1 sampai 14. Mereka nggak berhasil terus hadiahnya buat aku ya. Ya aku bisa kok. Sudah sarapan belum, Bang? Sudah sarapan. Kalau belum sarapan dulu. Sudah. Coba baca dari pasal yang pertama 1 sampai 14. TB nggak apa-apa. Dari 1 sampai 14, yuk. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan Dan Allah, firman Bang. itu Nggak ada Allah di situ, Bang. Jangan bilang Allah, Bang. Anda nggak bisa baca. Coba bacanya itu apa? Allah. Mana di situ huruf O? Allah. Nanti saya pulangin lagi ke SD loh. Ayo silakan, lanjut. Allah jadi bacanya kan. Terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan Allah. Tenang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia siapa? Allah. Dia sang firman. Coba baca dari atas. Pada mulanya adalah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Firman itu adalah Allah berarti. Iya, terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya di situ siapa? Allah. Iya Firmannya. di situ sang firman itu. Makanya berhenti dulu jadi orang Islam biar pintar. Iya pada mulanya. Tenang. Iya pada mulanya terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ia itu? Firmannya. Terus. Firmannya itu adalah Allah kan? Ya, terus baca, terus. Nah, mana tadi? Ia pada mulanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ siapa itu? Allah. Iya, sang firman itu maksudnya. Lanjut. Nah, firman itu kan adalah Allah, Bang. Ya, terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Terus? Tanpa Dia tadi ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikannya. Oke, sekarang ke-14. Ke-14 sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, itu Bang dalilnya. Dan itu biar Anda tahu, itu dikutip sama Quran Anda. Mau tahu di mana? Mana? Enggak percaya dia.
Itu dikutip sama Qur'anmu. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Imran ayat 45. Nekat yang nyata dia. santai bang, santai bang. Udah ketemu? Ya ini kan, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakannya. Gak ada di situ. Bahasa Arabnya coba dicek. Itu udah dipelintir itu sama penerjemahnya. Di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan wa itsqala malaikatu. Bener gak? Ayat berapa? Al Imran Ayat ayat 45. Coba baca Arabnya dulu, baca Arabnya. Bisa nggak ada baca Arabnya? Bisa lah. Coba bisa bacakan. Yang mana? Ali Imran 45 itu dibaca wa itsqala malaikatu. Terus Ya Maryamu, ya innallah- Maryam, innallaha yubasiruki bi kalimatin minhu. Betul nggak? Ya, Oke, bi kalimatin, dengan kalimat darinya, betul? terus Nah, siapa kalimatnya itu? mana bang? Nah, belajar lagi, belajar. Ini makanya saya bilang, tolong Abdul Somad yang suruh sini. Jangan orang-orang cecungut. Abdul Somad yang suruh datang ke sini, yang ustadz-ustadz. Kalau yang datang kayak begini-begini, gimana kita mau diskusi? Coba buka surat An-Nisa ayat 171, coba. Semua agama itu baik. Ya, Bang. sebentar, Tergantung tenang. kita. Buka An-Nisa 171. Apakah benar bahwa Isa itu adalah kalimatullah? An-Nisa ayat- Sesuai dengan Bible bahwa Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. apa, Bang? An-Nisa 171, coba. Makanya kalau Quran bilang belajar kitab-kitab terdahulu biar kau tahu isi Quran. Merokoknya berhentiin dulu, rokok aja terus kerjamu. Yo silakan. An-Nisa 171, coba baca. Wahai ahlul kitab, Wahai ahli kitab, terus. janganlah kamu berlebih dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan Tambahan nih malu yang diciptakan. Itu tambahan semua itu dalam tanda kurung. Tambahan semua makhluk yang diciptakan. Coba bahasa Arabnya. Inilah para penerjemah Al-Qur'an ini sudah menambah-nambahkan. Sesungguhnya Al-Masih itu utusan Allah dan kalimatnya. Ruh dan kalimatnya. Coba bacain yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengannya. Malu yang Ya, coba cek bahasa Arabnya. Makhluk yang diciptakan dengannya. Dari mana? Coba makhluk yang diciptakannya itu dari mana itu datangnya? Itulah makanya saya bilang teman-teman, terjemahan Al-Quran ini sudah mengelabui orang-orang Islam. Nih, coba saya bukain. Coba kamu buka yang anu aja. Coba buka Al-Quranmu di situ. Ada nggak yang kayak begitu? Nyalakan Al-Quran. Coba buka interlinear. Tahu nggak interlinear? Nah, coba terjemahan kata per kata coba.
Makanya terjemahan Quran itu sudah ditambahin semua isinya teman-teman. Makanya orang baca itu udah nggak sesuai lagi dengan terjemahannya. Anissa 171. Katanya terjemahan bang. Iya, tetapi terjemahannya kata per kata. Apa Indonesia ke Arab? Boleh. Arab ke Indonesia, bukan Indonesia ke Arab. Coba ayo. Apa ya? Enggak, buka saja di situ terjemahan. Ini terjemahan. Ya, belajar dulu sana. Udah belajar dulu. Kalau udah belajar baru lagi. Teman-teman, orang awam datang ke sini biasanya membantah apa yang saya katakan. Ustadz yang betulan datang ke sini mengiyakan apa yang saya katakan. Kenapa ustadz-ustadz banyak yang takut ke sini? Takut mengiyakan saya. Ketika dia mengiyakan saya, jamaahnya bubar. Ya, silakan. Coba naik ke sini, kita diskusi yang bagus. Tapi Anda harus punya modal pengetahuan tentang agama Islam. Jangan Anda naik tapi tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam. KDM Bapak Aing, ya, silakan. Halo, KDM Bapak Aing. Allah, sinyal macet datang ke sini. Allah. Ya, nyalakan kamera KDM Bapak Aing. Halo. Bentar lagi dikondisikan dulu. Ya bang, silakan nyalakan kamera. Oke, bentar. Tumben ini KDM Bapak Aing, biasanya Aagim Bapak Aing. Bentar ya, lagi ngondisikan. Allah, lama pisan euy. Kela tuh, Ujang Edis. Dur. Salam atuh. Diturunkan dulu lah, lama. Allah, kita banyak yang sudah antri gatel teh. Oh, gimana? Udah lama bener. Yuk, kita kasih naik ada. Nah, ini Muhammad nih. Muhammad. Oh, Panji Baja. Oke, Panji Baja. Halo, selamat siang. Ya, Panji Baja, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nggak, saya mau ini aja langsung. Ikut Yesus pasti surga. Abang pernah baca Bibelnya Abang? Bang, wajib nyala kamera dulu, baru Pernah ngomong. baca Bibelnya Abang nggak? Pernah baca Bibelnya Abang? Matius 7. Nah, itu hadiah buatmu. Sudah dibilang, kalau naik ke sini, nyalakan kamera. Kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda masih bangga dengan agama Anda sebagai orang Islam, kenapa Anda ketakutan menyalakan kamera? Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Jangan naik, ya. Naik, duduk yang bagus, kita diskusi yang bagus, ya. Tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian. Kita bicara saja apa adanya. Kalau saya katakan ikut Yesus naik masuk surga, jelas ayatnya. Ikut Muhammad nggak jelas ayatnya. Ikut Muhammad memang nggak jelas. Ada ayatnya, saya tunjukkan nanti. Mau saya tunjukkan ayatnya? Seorang ulama, ya, ulama besar di Indonesia ini, semua orang kenal, namanya Quraisy Shihab. Jelas mengatakan tidak benar. Tidak benar, sekali lagi saya katakan. Tidak benar Muhammad masuk surga. Enggak benar. Sejak kapan Muhammad jaminan masuk surga? Yuk silakan. Risman, nyalakan kamera Anda. Saudara Risman. Halo Risman.
Baik, kita kasih turun lagi ya. Teman-teman, biasanya yang ganggu acara kita ini orang-orang Kristen. Naik dia tapi dia nggak sadar. Makanya saya bilang teman-teman, periksalah HP kalian. Kalau HP di dalam layar kalian itu kan kelihatan tuh. Makasih Bang Raden. Di layar kalian itu kan kelihatan. Di situ ada dua orang logo badan, torso ya, badan gitu. Kok torso sih? Pokoknya gambar kepala orang gitu ya sama badannya. Ada warna pink, merah jambu dengan warna biru. Nah itu jangan kalian pencet. Itu kalau kalian pencet artinya kalian sedang mengajukan permintaan naik. Ya. Ya. Coba Muslim naik ke sini, bantah omongan saya ini. Bisa nggak kalian bantah? Bahwa ikut Muhammad tuh pasti nggak jelas. Entah ke surga, entah ke neraka, nggak jelas. Bahkan menurut Al-Quran, umat Muslim wajib mendatangi neraka. Terkesan saya seperti menghujat, tapi saya bisa tunjukkan ayatnya. Yuk, silakan. Ikut Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan wajib mendatangi neraka. Yuk, silakan. Kirek. Halo? Baik, kita kasih turun lagi ya. Teman-teman ya, kalau mau naik, pastikan sinyal Anda bagus. Pastikan perangkat Anda mumpuni. Ya. Jadi jangan asal-asal ini, teman-teman ya. Yuk, silakan. Kalau teman-teman mau dengar, nih, ini seorang ulama besar di Indonesia. Semua orang tahu, bapaknya Najwa Shihab, Quraisy Shihab, itu ahli tafsir itu. Berani Anda dengan dia. Apa kata dia? Perhatikan, dengarkan ini. Ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy, masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Nggak ada dalam pelajari agama Islam, tidak pernah ada Muhammad dijamin masuk surga. Bahkan di dalam hadis Muhammad berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak punya kuasa untuk melepaskanmu dari siksa api neraka." Iya, gimana? Terima kasih Kak Yakar, terima kasih. Bahkan ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan terhadap para pengikutnya. Ngarang sekali Anda mengatakan dijamin Muhammad masuk surga. Nekat yang nyata. Ya, Raden Arif, Muslim Bang. Raden Arif. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Kamera oke, siap. Udah? Belum. Sudah Bang, sudah hidup ini. Belum kelihatan Bang, belum kelihatan. Nah, tapi gelap Masian. Saya sudah iya. kelihatan. Bang, nanti di ban sama TikTok Bang Anda Bang. Kalau lagi nyetir nggak bisa. Nah.
lagi nyitir itu tidak Bukan, bisa. Langsung menepi saya ini, menepi. Nah, coba menepi dulu. Wah, ini demi menjawab syubhat dia menepi nih. Nah, ini menjadi muslim begini teman-teman ya. Kalau mendapat syubhat atau mendapat pertanyaan begini, dia langsung merasa bertanggung jawab ini. Ini harus diluruskan ini, nanti akidah muslim rontok nih gara-gara ini. Nah, gitu. Ya, saya konfirmasi lagi nih. Anda setuju tidak bahwa ikut Muhammad itu pasti nggak jelas? Jelas, Bang. Oke. Di dalam Al-Quran, Anda tahu bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda katakan mengikuti Muhammad jelas di sini? Nih, saya balikin kamera saya. Ya, saya balikan. Lihat ya. Nih. Ini Quran tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Perhatikan. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin surga? Lalu bagaimana Anda mengarang-arang hadis sahabat ini dijamin surga, sahabat si Umar bin Khattab jamin surga? Dari mana dia menjamin masuk surga sementara Al-Quran jelas mengatakan yang sebaliknya? Tidak tahu dia. Gimana? Oke. Sudah, Bang. Silakan. Kita ini kan sama-sama manusia, Bang ya. Setiap kita ini kan punya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Masa iya semua muslim harus masuk neraka? Ada ayatnya. Bahkan kalian sudah ditetapkan mendatangi neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya di dalam surat Maryam ya. Maryam ayat 71. Waduh, benar-benar mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman. Baik. Saya bukakan lagi ayatnya. Banyak orang Islam ini tidak tahu isi Al-Quran, saudara-saudara. Lihat ya, lihat. Biar Anda sadar, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya. Seseorang yang membaca Quran dengan membaca Arabnya saja, pastilah dia akan tetap beragama Islam. Kalau dibaca artinya, dia akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Ini surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jelas. Kalian wajib mendatangi neraka. Gimana Anda mau menyangkal? Hei umat muslim, Anda wajib mendatangi neraka. Abang Esdis percaya kalau Rasulullah itu manusia? Nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa? Iya, saya jawab, Bang. Saya jawab. Nabi Muhammad itu manusia yang punya kesalahan juga, Bang. Masa kita harus niru yang salah-salahnya? Iya, makanya kan pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad? Kenapa Anda mengikuti Muhammad yang berdosa? Muhammad yang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Muhammad yang dalam Quran tidak, dia jelas-jelas dikatakan berdosa dan suruh mohon ampun atas dosanya. Bagaimana Anda ikuti orang yang berdosa? Men? Jadi seret. Enggak lah, saya nggak percaya kalau kita yang menjaga diri itu akan masuk neraka meskipun kita Islam ya. Karena yang dihisap itu perbuatannya, Bang. Bang,
menurut Muhammad tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad nih? Anda bilang menurut perbuatan, nggak ada. Menurut Muhammad masuk surga bukan karena perbuatan. Masuk surga itu bukan karena perbuatan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, Yesus juga kan sudah bilang, ampunilah mereka yang tidak tahu. Kami itu tidak tahu, Bang. Dan kita mengikuti Muhammad atas petunjuk dari orang tua. Iya, kalau Anda sudah tahu, berarti kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu diampuni. Sekarang sudah tahu, sudah saya beritahu. Bagaimana Anda masih nekat mengikuti agama Islam? Bang Edis, kalau dari Malang ke Jakarta lebih suka ditemani apa dikasih tahu Jakarta itu di sana? Kalau kesasar gimana? Coba saya tanya dulu, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, Tapi coba saya bacakan kalau dulu nggak satu surat dalam Al-Quran. Tenang bang, bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Terserah surat apa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasalli. Nah, udah ditelepon panggilan dari surga. Sudah ditelepon langsung dari neraka. Dia nerima telepon makanya. Oke, lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Saya Muslim, Bang. Sah ini muslim sah. Tapi Anda sudah mengakui ya bang ya bahwa Muhammad itu berdosa. Kan setiap anak cucu Adam, Bang. Saya nggak tahu ya soal Yesus ya. Saya nggak Nabi tahu. Isa tidak Anak berdosa cucu bang Adam di itu dalam semuanya Al-Quran. Oke, menurut hadis. Kan saya bilang tidak tahu. Iya, makanya ada bedanya bang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh jeli mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menginformasikan bahwa yang suci itu adalah Isa. Sementara yang berdosa menurut Al-Quran adalah Muhammad. Itu ada ayatnya di Quran. Masalahnya orang muslim malas baca terjemahan. Mereka baca Arabnya. Oh salah. Salah. Itu terus yang kita dengar di masjid. Makanya orang Islam menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya orang Islam membaca huruf Arab. Sudah meninggal duluan, belum dapat kebenaran. Dari zaman kecil sampai tua baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, ya udah jadi Kristen nanti. Mana? Sekarang gini bang, abang mau ngomong soal Yesus. Kita yang nggak tahu soal Yesus itu apa salah? Kan di sini saya beritahukan bang. Pertama harus ada step-stepnya bang. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu berdosa, Muhammad melakukan kesalahan, Anda sudah akui. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Ayatnya ada. Al-Quran mengatakan, semua dari kalian itu wajib mendatangi neraka. Berarti Muhammad sudah didiskualifikasi sebagai sosok yang harus diikuti. Nah, tinggalin dulu Muhammad. Setelah meninggalkan Muhammad, baru saya perkenalkan Yesus. Begitu. Bagaimana mungkin Anda masih ngikut Muhammad baru ngikut Yesus? Karena satu belok kiri, satu belok kanan. Nggak ketemu. Yesus mengajarkan ke timur, Muhammad ngajarin ke barat. Nggak ketemu bang. Jadi harus ditinggalkan dulu Muhammad, baru Anda menerima pengajaran dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Begitu bang. Kulubani Adam Kotoun. Setiap anak cucu Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Muhammad bang. Masa Oke, kita nggak apakah bisa? Isa mengalami kesalahan bang? Ya kan dia katanya bukan cucu Adam, dia langsung dari malaikat Jibril. Nah, Langsung dari lalu bagaimana Anda tidak mengikuti?
Lalu bagaimana Anda tidak mengikut Yesus saja? Ke perempuan yang paling suci di kota Yerusalem yang bernama Ibu Maryam. Ya jelas ayatnya dalam Quran. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Nah, orang berarti Islam, bukan manusia. adakah orang Islam memuliakan Maryam? Gak ada. Orang Islam malah memuliakan istri-istri Muhammad. Makanya nama-nama orang Islam, Aisyah, Siti Fatimah, Khadijah, itu nama-nama orang Islam. Itu bukti bahwasanya orang Islam mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka akrabnya dengan kitab fikih dan karangan para ulama Arab. Bang Edis, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bang Edis saja mengaku Yesus manusia kok. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Nah kan, loh, bukan manusia, dia nggak dilahirin melalui seksual loh. Dia langsung loh. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Kitab. Di mana? Dia itu bukan hasil. Kalau Anda baca Dia Bible, tenang. Kalau Anda baca Bible jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Anak manusia akan menderita, sengsara dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau orang tidak mengaku Yesus manusia, berarti dia agak-agak gini. Tetapi apakah hanya manusia saja? Apakah hanya manusia biasa? Tidak. Tetapi dia adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Makanya semua manusia itu harus submit. Semua manusia harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Yesus. Karena itulah keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Kalau orang mau hidup di jalan yang benar, kalau orang mau hidup yang kekal, harus seperti Yesus hidup. Makanya semua manusia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang sejati itu ya Yesus itu. Kita harus seperti Yesus semuanya. Jangan seperti Muhammad. Sekarang yang terjadi apa, Bang? Orang Muslim berlomba-lomba seperti Muhammad. Jenggotnya dipanjangin. Sesuai sunnah Rasul. Mata dicalak-calakin. Pakai pensil. Sesuai sunnah Rasul. Celana dicingkrangin. Buat apa, Bang? Apa gunanya celana cingkrang? Apa gunanya mata dicalak-calak? Apa gunanya jenggot? Mau jenggot mau nggak jenggotan sama saja. Tetapi kita itu, Bang, maksudnya makanya kalau Anda belajar agama Kristen, belajar agama Islam, Anda itu akan ketemu satu hal yang sangat fundamental. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi mirip seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda nanti nggak jelas itu tadi. Nggak jelas nasib Anda. Gimana? Gimana? Yesus itu gelar Al-Masih, Bang. Saya punya gelar apa? Nggak ada gelar. Mana bisa jadi seperti dia? Bang, ini jangan bahas masalah gelar-gelaran dulu. Fitrah manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan dia yang menciptakan. Manusia dibentuk dan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya kita itu merupakan citra daripada dia yang tidak terlihat. Tetapi ketika kita memberontak melawan Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi gambarnya dia lagi. Makanya manusia itu sudah kehilangan fitrahnya. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia sudah rusak. Makanya manusia membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu jadi gambar Sang Pencipta sudah hilang dari diri kita. Nah, itulah yang hendak dipulihkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen itu menjadi ciptaan baru oleh karena Yesus. Hidup baru seperti Yesus. Nah, umat Muslim dibentuk seperti Muhammad. Makanya orang Muslim lomba-lomba mirip kayak Muhammad. Pakai siwak, sikat gigi ala Nabi, pakai siwak, celana ala Nabi, cingkrang.
Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Itu aja. Terus pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang, janganlah kau buat dirimu mirip sama Muhammad, tetapi buatlah dirimu mirip dengan Yesus. Satu pertanyaan, Bang. Silakan. Kenapa Abang Edis pukul rata semua muslim itu seperti itu, Bang? Ya karena itu ajaran muslim. Karena ajaran muslim seperti itu, pengen mirip sama Muhammad. Gimana? Ini saya nggak ada, ingat saya nggak ada jenggot. Iya karena Anda berarti durhaka kepada Rasul. Gimana nih? Anda ini durhaka kepada Rasul. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa Anda tidak mengikuti sunnah Rasul? Berarti Anda tidak mengakui bahwa Muhammad suri tauladan yang baik. Kan Rasulullah masih manusia, Bang. Nggak semuanya benar. Iya, makanya saya undang Anda untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Begitu. Ya. Siap? Atau takut sama para penonton? Takut sama teman-teman muslim nanti, wah dia sudah tapir, saudara-saudara. Gimana? Takutnya sama Allah, Bang. Takutnya sama Allah. Ini aja saya nggak menghujat Bang Edis meskipun saya Bang, direndahin. apakah saya menghujat? Apakah direndahin, kan? Coba, Bang, yang saya sebutkan tadi tentang Muhammad, kalau mirip sama Muhammad kayak tadi, apakah ada salah satu di antaranya itu tidak benar? Semuanya benar, Ini Bang. Kalau Anda ingin menjadi muslim yang sejati, pasti ada jenggotan seperti Muhammad. Karena kalau jenggot panjang, bidadari bergelantungan di sana. Betul tidak? Menurut hadis Muhammad, bidadari bergelantungan di jenggot-jenggot itu, betul? Hadis penulisnya adalah manusia, Bang. Manusia ada salah, Bang. Berarti Anda mau katakan itu bohong? Bukan bohong. Ya menurut mereka benar, oke lah. Oke. Menurut Muhammad, di jenggot orang itu ada bidadari bergelantungan. Anda percaya atau tidak? Saya benar, Kak. Ada yang penulisnya. Oke, betul. Oke, Tapi Anda percaya itu? Percaya. Nah, berarti apa yang saya katakan benar. Bahwa umat muslim mirip-mirip sama Muhammad, jenggotnya panjang supaya bidadari bergelantungan di sana. Terus yang kedua, matanya dicalak-calak, betul nggak? Saya tidak meniru itu. Ya, berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Oke lah Bang, Anda belajar dulu lah agama Islam lah. Nanti bisa, setelah saya selesai diskusi, membuka forum diskusi lintas iman, selalu ada banyak orang Islam nginbox saya, bilang begini, kenapa kamu beraninya sama orang awam? Kenapa kamu nggak berani ngadapin ustadz? Masalahnya ustadznya saya tunggu nggak datang-datang, gimana? Masa saya disalahin diskusi dengan orang yang nggak ngerti agama Islam? Loh, saya tahu, Bang. Semua orang itu punya salah. Jadi saya percaya pasti masuk neraka dulu, dicuci. Nah, berarti Anda lebih senang masuk neraka dulu. Berarti benar ya tema ini. Ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Setuju dengan tema ini berarti ya? Setuju kalau perbuatannya benar. Nah, sekarang Anda setuju. Baik. Bang, di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat tanpa mau mengulangi lagi perbuatannya yang diulangi lagi perbuatannya itu, menurut Anda orang tersebut akan diampuni nggak dosa-dosanya? Ya kalau melakukan kesalahan yang sama sih ya. Nggak melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Menurut Al-Quran diampuni nggak? Kalau syahid. Ngarang aja nih ini. Menurut Al-Quran, orang yang taubat yang semurni-murninya tidak ada jaminan diampuni. Yang ada mudah-mudahan diampuni. Itulah Al-Quran. Makanya Asmiranda, tahu Asmiranda?
Nggak tahu artis bang. Iya, makanya Asmirandah bikin lagu. Setelah dia keluar dari agama Islam, dia bikin lagu. Firmanmu ya dan amin. Nah, jadi dia pindah dari firman yang mudah-mudahan menjadi firman yang ya dan amin. Begitu. Terakhir bang, terakhir. Silakan. Saya mohon maaf mau sholat Jumat bang, saya mundur dulu. Baik, silakan. Silakan. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, teman-teman. By the way, anyway, busway, teman-teman. Ini sudah mau jam 12 siang ya. Target saya itu adalah penonton saya itu muslim-muslim semua, teman-teman. Bila perlu 9,99% itu muslim semua yang nonton. Ya, karena ini kajian dari seorang yang sangat mengerti agama Islam begitu. Karena mereka ini pada Jumatan, jadi nanti kalau yang Kristen dengarnya firman Tuhan saja. Tapi jamaah saya ini mayoritas ini Muslim, ya. Jadi Edis TV ini jamaahnya ini 13.000 ini. Dari 13.000 ini, mayoritas jamaah saya itu seorang muslimin dan muslimat. Begitu. Oke, bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu ya. Nanti kita sambung lagi, oke? Gimana? Ntar malam lagi. Oke, rehat dulu. Ya, rehat. Terima kasih. Makasih, Erna, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman yang sudah mensupport. Sekali lagi teman-teman, kita ada program teman-teman untuk pendirian rumah apologet di sini. Kepada teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet yang saya agendakan, yang semoga akhir tahun ini sudah selesai, teman-teman bisa support saya di layar ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Teman-teman, saya katakan begini teman-teman, kalau teman-teman hidupnya itu berkekurangan, kalau teman-teman juga hidupnya juga masih pas-pasan, tolong teman-teman jangan memberikan kolekte atau persembahan ya. Ini khusus saja kepada orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Saya berharap sekali teman-teman perjuangkan dulu ekonomi keluarga masing-masing ya. Jangan memaksakan diri kalau untuk teman-teman yang hidupnya juga masih berkekurangan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita mudah-mudahan akan live kembali di malam hari nanti. Jangan lupa terus pantengin channel Edis TV yang asli. Karena di luaran sana banyak akun-akun Edis TV palsu yang menginbox Anda tiba-tiba minta nomor HP Anda ya dan lain sebagainya. Jadi pastikan Anda ikuti akun yang asli. Kalau ada Edis TV, inbox Anda minta nomor HP dan lain sebagainya.